Jika beruntung dalam cuaca cerah seperti pagi ini, seperti sekarang, kita bisa melihat deretan Gunung Gede Pangrango di Bogor dari Jakarta. Dua di antara 129 gunung di Nusantara. Sebagian aktif, ada juga yang tidak. Jutaan orang hidup berdampingan di gunung-gunung ini mempertaruhkan nasib mereka menghadapi risiko letusan gunung berapi. Jadi gunung api meletus ini karena sebenarnya adalah suatu proses mencari kesetimbangan alam dari tubuh magma yang ada di bawah gunung api. Lantas, apakah letusan ini bisa diprediksi? Bagaimana sains bisa membantunya? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Nama saya Mirzam Abdurrahman gitu ya, sebagai staf pengajar di program studi teknik geologi. Bidang keahliannya yaitu petrologi batuan vulkanik, artinya sehari-hari berkecimpung berkaitan dengan produk dari gunung api. Mirzam Abdurrahman adalah vulkanolog dari Institut Teknologi Bandung. Bersama para mahasiswanya, dia tengah mengkatalogkan gunung-gunung api dalam penelitian di 29 dari 34 gunung api di Jawa. Itu artinya cuma sebagian kecil saja dari 129 gunung yang ada di Nusantara. Untuk memahami gunung meletus, kata dia, kita perlu dahulu mengenali struktur utama gunung api yang terdiri dari 3 bagian utama. Itu pertama adalah bagian dalam yang dikatakan dapur magma, tempat larutan panas itu berada. Kedua adalah jalan keluarnya. Itu yang ketiga adalah kerucut gunung apinya sendiri. Jadi gunung api meletus ini sebenarnya adalah suatu proses mencari kesetimbangan alam dari tubuh magma yang ada di bawah gunung api. Kalau dalam keadaan setimbang, ya dia tidak akan meletus. Tapi kalau keadaan yang tidak stabil, terlalu penuh volumenya, dia akan meletus. Bayangkanlah ember yang senantiasa dipenuhi air. Saat berlebih, air pasti akan tumpah kemana-mana. Atau isilah plastik resek dengan air terus-menerus. Niscaya si air akan berusaha mencari cara untuk keluar, untuk meletus, untuk mencapai keseimbangan. Sekarang mari kita ke bagian dalam. Tiap gunung api punya gelembung tempat magma diproduksi. Kita sebut saja gelembung ini sebagai dapur magma. Tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana magma diproduksi. Jauh di bawahnya, magma lain juga dihasilkan dan menerobos masuk ke dalam dapur magma tadi. Jadi kalau dapur magma yang sebelumnya itu volumenya sudah ada 5 liter, kemudian dari bawah kita masukkan lagi, maka kelebihan itu harus dikeluarkan di atas. Mekanisme yang begini itu sifatnya periodik. Itu bisa kita prediksi. Jadi tanpa sebab pun, maka gunung api biasanya punya keteraturan meletusnya. Ada yang 10 tahun sekali, 20, ini berkaitan dengan siklus ini. Sekarang kita ke gelembung tadi, dapur magma. Apa yang terjadi di sana? Seiring berjalannya waktu, larutan yang panas tadi yang dikatakan magma, dia mulai membeku. Pada waktu dia membeku, terbentuk kristal yang berat, kemudian mengendap, yang ringan itu naik ke atas. Nah, ketika tudung di atasnya tidak mampu menahan tekanan karena yang ringan lagi, maka erupsi terjadi. Yang begini sifatnya periodik, itu masih bisa kita prediksi. Dengan mengetahui interval letusan, para ilmuwan dapat menggambarkan pola letusan dan memprediksi kekuatan letusan. Sebagai catatan, saya bekerja di Papandayan, letusannya sekitar 20 tahun sekali. Berapa intervalnya dari gunung api Ciremai yang saya lihat sekitar 3 tahun siklus pendeknya, siklus panjangnya 200 tahun. Mungkin kasus yang terbaru kita coba lihat aja di Agung kali begitu ya. Letusan sebelum ini adalah 1963 ya. Letusan sebelum 1963 adalah 1843, itu sekitar 120 tahun yang lalu. Nah, kalau secara sains kita mengatakan bahwa rentang agung itu ada 120 tahun, maka letusan sekarang ini yang dari 163 sampai 2017 kemarin itu jaraknya belum sampai setengahnya gitu. Jadi atas pendekatan itu maka kita bisa memprediksi sebenarnya bahwa letusan agung sekarang tidak akan sebesar letusan sebelumnya.
Pada suatu Sabtu di bulan September 2014, Gunung Ontake di Jepang sedang ramai-ramainya dipenuhi para pendaki termasuk anak-anak. Suasananya indah, cerah, apalagi saat musim gugur. Ada sekitar 160-an orang yang tengah mendaki saat itu. Tapi tiba-tiba gunung meletus tanpa tanda-tanda dan isyarat, tanpa peringatan apapun. 36 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Ada juga proses di dalam dapur magma yang tidak bisa kita prediksi. Contohnya, pada waktu dapur magma itu ada, tiba-tiba dinding dari penahannya roboh masuk ke dalam dapur magma tersebut, sehingga volumenya berubah secara signifikan. Jadi kalau kita bayangkan kita punya ember yang diisi penuh oleh air, tiba-tiba kita masukin batu bata satu, kelebihannya harus ke atas. Yang begini tidak bisa diprediksi. Ini banyak kasus nih. Jadi beberapa letusan misalkan di Ontake Jepang itu adalah salah satu yang tidak kita diprediksi secara saintifik. Faktor terakhir yang menyebabkan letusan adalah hilangnya tudung atau beban di kerucut gunung. Ini bisa disumbang banyak hal. Bisa karena gempa, bisa juga karena air hujan masuk dan bersenyawa dengan magma panas yang bikin batuan di puncak melemah. Bisa juga karena badai yang menyapu tekanan di puncak gunung, seperti yang terjadi di Gunung Pinatubo di Filipina. Bisa juga karena es yang mencair. Melelehnya es mungkin bukan ancaman pada gunung-gunung di Nusantara. Tapi ingat, kita punya Krakatau yang maha dahsyat itu, yang letusannya pada 1883 bikin 36.000 nyawa melayang dan menggemparkan dunia. Gunung-gunung yang berada di laut seperti Krakatau bisa mengalami tekanan akibat volume air yang meningkat. Pencairan es di atas kerucut gunung api ini mengurangi tekanan secara signifikan. Jadi yang tadinya bebannya di atas gunung itu ada 5 ton, esnya mencair menjadi 4 ton, berkurang menjadi 3, 2, 1, akhirnya tekanannya benar-benar habis, maka gunung api juga bisa meletus. Letusan gunung adalah cara ibu bumi mencapai keseimbangan. Dan keseimbangan itulah yang membantu bumi untuk utuh dan lestari. Tinggal manusianya saja yang harus mengakrabi. Pertanyaan kita sama, bahwa apakah bencana itu membunuh kita, begitu ya? Ternyata kita sudah mulai sepakat bahwa bukan bencana yang membunuh, tapi ketidakmauan kita untuk belajar yang akan menyebabkan jatuhnya korban jiwa banyak. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.